Diakui layak jalani naturalisasi, Ryan Flamingo bentangkan bendera merah putih. Reaksi Ahmed Alkaf usai dipanggil AFC. Keuntungan jika wasit Ahmed Alkaf terbukti bersalah. Hasil evaluasi PSSI kepada Sintayong. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Reaksi Ahmed Alkaf usai dipanggil AFC. Wasit asal Oman Ahmed Alkaf akhirnya dipanggil oleh Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, imbas dari kontroversi yang merugikan timnas Indonesia melawan Bahrain. Kabar penyelidikan itu dibocorkan oleh jurnalis dari Arab Nahar Kunais melalui akun X @NaharKunais. Dalam laporan jurnalis Arab ini, tak hanya Ahmed Alkaf saja yang dipanggil AFC, di mana juru pengadil lapangan hijau yakni Muhammad Nazmi dari Malaysia dan juga Abdullah Al-Jamali dari Kuwait juga diselidiki. Nahar Kunais sendiri memperkirakan ketiga wasit tersebut bakal terkena hukuman atau sanksi berat dari AFC. Seolah menanggapi hal itu, wasit Ahmed Alkaf seolah tak berdosa mengumbar reaksinya di media. Melalui akun pribadinya di Instagram, sang wasit mengunggah ulang foto dirinya dari orang lain dengan disertai caption singkat "berangkat", disertai oleh emoji pesawat terbang. Bahkan sebelumnya Ahmed Alkaf mengunggah foto selfie-nya yang sedang tersenyum dan dilengkapi dengan kata-kata bijak berbahasa Arab. Hal itu seakan dirinya tidak berdosa lantaran telah merugikan timnas Indonesia dan membuat citra wasit Timur Tengah menjadi buruk di level Asia. Kini menarik menanti hasil investigasi dari AFC terkait wasit berkepala pelontos itu. Satu hal yang pasti, hukuman berat menanti jika Ahmed Alkaf terbukti menerima suap dari Bahrain atau terlibat pengaturan skor dengan tuan rumah. Keuntungan jika wasit Ahmed Alkaf terbukti bersalah. Pertama, dihukum seumur hidup. Dalam unggahannya, jurnalis Arab Saudi Nahar Kunais menggugah bahwa Ahmed Alkaf berpotensi disanksi seumur hidup. Hal itu berkaca pada wasit Joseph Lamte yang pernah kontroversial memimpin laga kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Afrika antara Afrika Selatan versus Senegal. Kala itu FIFA mengusut insiden tersebut dan memutuskan Lamte bersalah. Wasit asal Ghana itu pun dilarang terlibat dalam semua aktivitas yang berkaitan dengan sepak bola, baik itu di level nasional maupun internasional seumur hidupnya. Kedua, timnas Indonesia berpotensi naik kedua. Timnas Indonesia berpotensi naik ke posisi 2 klasemen grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, gara-gara wasit Ahmed Alkaf dipanggil AFC. Jika Alkaf terbukti bersalah dan terlibat kerjasama dengan Bahrain, skuad Garuda pun berpeluang mendapatkan 3 poin. Sebab laga itu tim Merah Putih telah unggul 2-1 sampai batas tambahan waktu. Namun kemungkinan itu sangatlah kecil sebab dalam sejarah FIFA tidak pernah mengubah hasil pertandingan. Sepanjang sejarah FIFA hanya pernah menggelar laga ulang karena kinerja wasit yang buruk. Tiga, laga berpotensi diulang. Berkaca pada pertandingan Afrika Selatan versus Senegal, FIFA mengulang laga itu karena wasit yang memimpin pertandingan Joseph Lamte diketahui memanipulasi pertandingan. Satu hal yang pasti, jika hukuman berat dijatuhkan kepada Ahmed Alkaf, angkat topi layak diberikan kepada AFC. Sebab AFC berhasil mengubah pandangan banyak orang yang selama ini menyebut mereka terafiliasi dengan negara-negara Asia Barat. Diakui layak jalani naturalisasi, Ryan Flamingo bentangkan bendera merah putih. Pemain keturunan seharga 208,58 miliar rupiah memberikan kode keras usai berpotensi memperkuat skuad Garuda. Hal itu bermula ketika media Belanda Football Premier belum lama ini membahas nama-nama yang bisa pindah kewarganegaraan dan bermain untuk timnas Indonesia. Salah satu nama yang didiskusikan adalah Ryan Flamingo.
pemain muda yang penuh potensial. Di usianya yang masih 21 tahun, Ryan sudah menjadi andalan PSV Eindhoven. Hal itu membuktikan kualitasnya bukan sembarangan. Menariknya dalam unggahan akun Instagram @footballpremier, pemain PSV Eindhoven itu memberikan balasan dengan membubuhkan emoji bendera Indonesia. Sebab pada unggahan itu, Football Premier memberikan pertanyaan kepada Ryan Flamingo, apakah memilih Indonesia, Suriname, atau menunggu panggilan Belanda. Namun dengan membentangkan bendera merah putih di kolom komentar, hal itu menjadi tanda bahwa pemain serba bisa itu memilih membela skuad Garuda. Sontak, komentar Ryan Flamingo menarik perhatian netizen tanah air. Banyak yang membujuknya agar bergabung dengan skuad Garuda demi mengincar lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan pengalaman serta kualitasnya yang telah menjadi andalan PSV, Ryan Flamingo diakui bisa meningkatkan kualitas tim merah putih. Hasil evaluasi PSSI kepada Sintayong. PSSI ternyata sudah melakukan evaluasi kepada pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Evaluasi itu dilakukan setelah Timnas Indonesia merasakan hasil imbang 1-1 melawan Bahrain dan kalah 0-2 dari Cina pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni pada 10 hingga 15 Oktober 2024. Pemanggilan Sintayong untuk bertemu PSSI disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional atau PTN Sumarji. Dikutip dari bolasport.com, Sumarji menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk menanyakan perkembangan Timnas Indonesia. Diakui bahwa para punggawa Garuda kesal karena gagal menang lawan Cina, sebab dari awal Timnas Indonesia diprediksi bisa menang atas Cina. Hal itu pun tidak sesuai dengan perencanaan dan target dari PSSI. Semuanya sangat kecewa dengan hasil meskipun Timnas Indonesia bermain bagus. Kendati demikian, Sumarji membocorkan bahwa semua pemain dan tim pelatih Timnas Indonesia berbicara dari hati ke hati. Dalam evaluasi terhadap Sintayong sendiri, ia mengatakan bahwa PSSI meminta kepada semua pemain Timnas Indonesia untuk menyatu. PSSI pun ingin para pemain Timnas Indonesia bisa solid lagi. Dalam hal ini, Sintayong pun sepakat dengan evaluasi yang diminta PSSI. Tujuannya adalah tentu saja baik agar Timnas Indonesia bisa semakin berkualitas ke depannya. Terlebih skuad Garuda bakal menghadapi laga berat kontra Jepang dan Arab Saudi pada November mendatang.